Selamat bertemu buat siswa-siswi Ibu kelas matematika. Kali ini kita akan bertemu di mata pelajaran matematika di daring ya nak, dalam jaringan. Kita perhatikan materi berikut ini. Kita masuk kepada materi bab yang ketiga, matematika, yaitu bentuk aljabar bagian yang pertama. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak ya. Supaya lebih paham, kita perhatikan ilustrasi yang ada Ibu paparkan seperti ini. Oke, di sini ada Ibu ambil dua pelanggan, yaitu Pak Thohir dan Pak Erik. Pak Thohir membeli ini seperti ini, berarti ada dua kardus. Oke, ada dua kardus yang berisi buku, kan ada dikatakan sini dua kardus buku, berarti dua kardus yang berisi buku dan 3 buku. Kan seperti itu. Kemudian Pak Erik hanya membeli 5 buku saja. Jadi kita yang pertama konsentrasi kepada Pak Erik. Dia hanya membeli 5 buku aja, ini kita nyatakan sebagai 5. Kalau kamu ingat bilangan ada 2, 3, seperti itu ya. Kalau dalam bentuk aljabar itu nanti ada istilahnya. Kemudian Pak Thohir membeli 3 buku. Selain 3 buku, Pak Thohir juga membeli 2 kardus buku. 2 kardus buku ini satu kardus, ini kardus yang kedua. Masing-masing kardus isi buku tidak tahu kita berapa isi buku ini. Berapa buku yang terdapat dalam kardus ini ya nak ya. Oke ya. Jadi isi berapa banyak isinya buku di dalam kardus ini, kita misalkanlah dia sesuatu. Pemisalan itulah salah satu disebut dengan bentuk aljabar. Kan seperti itu. Kalau kardusnya kita sudah tahu 2, tetapi jumlah buku di dalam ini kita tidak tahu. Oke, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan seperti ini ya. Jadi X itu menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus ya. Jadi X itu menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Jadi kalau misal X itu 10, berarti ini isinya 10 buku. Ini isinya pun 10 buku. Berarti 10 buku, 10 buku, 20 buku. Seperti itu. Tergantung kepada nilai X-nya. Kalau misal X-nya itu 15, berarti ini isinya 15 buku. Ini isinya 15 buku. 15 buku, 15 buku berarti 30 buku. Tambah lagi ini 3 menjadi 33 buku. Seperti itulah ilustrasinya ya nak ya. Jadi simbol nilai pada bentuk aljabar bergantung kepada nilai X. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya 2X. Hanya 2X seperti ini aja itu sudah disebut sebagai bentuk aljabar. Kemudian 4Y tambah 5. Hanya seperti ini aja pun sudah disebut sebagai bentuk aljabar. Kemudian 2A kuadrat tambah 3B negatif 6. Oke, itu juga disebut dengan bentuk aljabar. X, Y, A, dan B merupakan simbol-simbol yang belum diketahui nilainya. Unsur-unsur pada bentuk aljabar. Variabel atau peubah, yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel dilambangkan dengan huruf kecil ya. Nah ya, ada berapa abjad dalam bahasa Indonesia itu bisa semua kita gunakan sebagai variabel. Apa itu koefisien? Koefisien adalah yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Kita perhatikan bentuk aljabar berikut ini. Ibu baca di awal ya. Ini bacanya 5X tambah 3Y tambah 8X dikurang 6Y tambah 9. Oke. Ibu ingatkan sama kamu ya, tanda-tanda ini yang di sebelah kiri ini milik si ini ya. Jadi contohnya ya, misal ya, 9 ini tanda di sebelah kiri positif. Itu milik 9, berarti di sini positif 9. Di sebelah kiri ini milik si 6Y, berarti ini bacanya negatif 6Y. Positif di sini milik si 8X, berarti ini bacanya positif 8X. Positif ini milik si 3Y, berarti bacanya positif 3Y. 5X tidak nampak, kalau tidak nampak itu berarti positif. Ibu baca dengan cara terpisah. Positif 5X, positif 3Y, positif 8X, negatif 6Y, positif 9. Seperti itu ya. Nah, itu namanya cara membaca terpisah. Koefisien itu apa? Koefisien yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel. Maka koefisien pada suku 5X, bilangannya 5, yaitu 5. Kan bilangan yang menyertai. Koefisien pada 3Y, yaitu 3 atau positif 3. Koefisien pada 8X adalah 8 atau positif 8. Koefisien pada negatif 6Y adalah negatif 6. Kenapa ini nggak ada disebut? Karena ini tidak ada variabel di sampingnya, makanya dia tidak tersebut.
Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Perhatikan bentuk aljabar berikut ini. Mana dia yang tidak ada variabel? Ini ada variabel. Ini ada variabel. Ini ada variabel, ada variabel. Ini tidak ada variabel. Maka konstantanya adalah positif 9 atau 9. Perhatikan bentuk aljabar berikut ini. Positif 3B dikurang 11. Maka konstantanya adalah negatif 11. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ada dua jenis ya nak, suku pada bentuk aljabar. Yang pertama disebut dengan suku sejenis, yang berikutnya nanti suku tidak sejenis. Apa suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel sama. Oke, perhatikan 5x dengan negatif 2x. Variabelnya sama-sama variabel x. Variabel x-nya di sini pangkat 1, di sini juga variabel pangkat 1. Ini sejenis nak. Perhatikan 3a kuadrat dengan a kuadrat. Ini sama-sama variabel a. A-nya di sini pangkat 2, A-nya di sini juga pangkat 2. Dia ini dikatakan sejenis nak. Perhatikan y dengan 4y. Y di sini variabel y di sini variabel y di sini pangkat 1, y di sini pangkat 1. Ini disebut dengan suku yang sejenis. Kita perhatikan suku yang tidak sejenis. Suku yang tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel berbeda. Kita perhatikan 3x dengan 4y. Di sini variabel x, di sini variabel y jelas berbeda, berarti tidak sejenis. Perhatikan 2x dengan 2x kuadrat. Di sini variabel x, di sini variabel x. Iya, sama-sama variabel x. Tetapi di sini x-nya pangkat 1, di sini x-nya pangkat 2. Tidak sama pangkatnya, sehingga 2x dengan 2x kuadrat tidak sejenis. Perhatikan apa yang disebut dengan suku 1. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ya, seperti ini aja. 3x, udah. Bentuk aljabarnya mana? 3x. Itu suku 1. Bentuk aljabarnya mana? 2a kuadrat, ya itu suku 1. Bukan digabungkan ini nak. Mereka tunggal. Itu yang disebut dengan suku 1. Apa yang disebut dengan suku 2? Suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Ya, ini 2x tambah 3. Oke. Ini operasi hitung penjumlahan. Ini suku 2 nak. Suku 2-nya mana? Positif 2x dan positif 3. Ini suku 2. Kemudian ini a kuadrat dikurang 4. Ini operasi pengurangan. Nah, ini suku 2. Suku 2-nya mana? A kuadrat dan negatif 4. Kemudian ini juga suku 2. Apa itu suku 3? Suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contoh seperti ini. Ini ada operasi penjumlahan, ini operasi pengurangan. Kenapa suku 3? Perhatikan. Positif 3x. Positif y. Negatif xy. Itu ada 3 kan? Nah, itu disebut dengan suku 3. Perhatikan yang berikutnya. Positif 2x kuadrat. Kenapa ibu bilang positif tanda sebelah kiri ini? Tidak ada, berarti dia positif. Positif 2x kuadrat. Negatif x. Positif 1. Ini disebut dengan suku 3. Bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 2 suku disebut dengan suku banyak. Kita perhatikan ada contoh soal. Tentukan banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta pada bentuk aljabar berikut ini. Yang A, 5A dikurang 7. Banyak sukunya berapa? Variabelnya berapa? Variabelnya apa? Koefisiennya berapa? Dan konstantanya ada tidak? Ini dia jawabannya. Ya nak ya, 5A dikurang 7, banyaknya sukunya ada 2. Variabelnya adalah variabel A, koefisien dari variabel A itu adalah 5, positif 5. Konstantanya adalah negatif 7. Yang B. Oke, itu dia. 3x kuadrat tambah 6y tambah 2, banyaknya sukunya adalah 3. Variabelnya adalah x kuadrat dan y. Koefisien dari variabel x kuadrat adalah positif 3. Koefisien dari variabel y adalah positif 6 dan konstantanya adalah positif 2. Tentukan banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta pada bentuk aljabar berikut ini. Seperti ini. Nih. Ini jawabannya. Banyaknya sukunya adalah 2, variabelnya ada variabel x kuadrat y
Variabelnya adalah X kuadrat Y dan W. Koefisien dari variabel X kuadrat Y adalah positif 4. Koefisien dari variabel W adalah positif 6. Dan konstantanya tidak ada. Yang namanya konstanta itu kan hanya bilangan saja, tidak ada. Oke, tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama, ya, kita perhatikan, ya, 3AB, variabel variabel AB ada nggak yang sejenis? Ada, ini dia. Nah, seperti itu ya. Kemudian positif 5W pangkat 3 pun ada sejenis, ini dia. Kemudian ada konstantanya, ini dia. Jadi yang mana yang sejenis? Yang sejenis adalah 3AB sejenis dengan negatif 9AB. Positif 5W pangkat 3 sejenis dengan negatif 20W pangkat 3. Begitu juga dengan yang nomor 2. Oke. Nomor 2 ini tidak ada yang sejenis ya, Nak. Kalau kita perhatikan, ini variabel W, variabel Z, variabel Z, tetapi ini pangkat 1, pangkat 2, mereka tidak sejenis. Yang ketiga, ini variabel X, variabel Y, jelas variabelnya saja berbeda, berarti mereka tidak sejenis, tidak ada suku-suku yang sejenis. Ini ada latihan, kamu kerjakan di dalam buku catatanmu. Tetap semangat, sehat selalu. Dari paparan yang udah Ibu jelaskan tadi mengenai matematikamu, itu semuanya kamu simak ya, Nak ya. Setelah kamu simak, kamu paham, kamu pindahkan ke dalam buku catatanmu. Kalau kamu belum paham, kamu bisa ulang lagi secara perlahan, tidak perlu buru-buru. Tetap semangat belajar matematika, sehat selalu.